selamat datang di OBS, obrolan bersama Sita Nala. Senang sekali saya Despira Sahnas bisa kembali menyapa kamu di OBS. Episode kali ini saya sudah bersama Ibu Bidan, yaitu Ibu Nurlia Hanum, seorang kepala ruangan di ruangan rawat Sri Kandi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala. Penasaran kan? Kita langsung sapa aja Ibu Hanum. Halo Ibu Hanum. Halo Mbak Despira. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya, sehat. Kayaknya ceria banget nih. Wah. Ruangan Sri Kandi. Harus dong. Katanya Harus rajin ya bikin TikTok. Gimana? Oh, belum. Oke, boleh sedikit memperkenalkan diri dulu untuk sahabat OBS yang ada di rumah? Oke, ya. Halo sahabat OBS, perkenalkan saya Bidan Hanum, bidan di Ruang Sri Kandi RSUP Dr. Sita Nala. Oke. By the way, Bu, nanya dulu nih. Bu, udah berapa lama Bu kerja di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala ini? Kalau di Sita Nala sendiri dari tahun 2012. Oh, 2012. Tapi kalau menjadi bidan dari mulai 2001. 2001. Iya, sudah lahir belum? 2001, udah sih. Udah sih. Sudah jadi bidan. Udah jadi bidan 2001. Iya, 2001 udah jadi bidan. Betul. Ya Bu. Tadi masuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala ini tahun 2012. 2012. Berarti Ibu udah tahu ya perkembangan Rumah Sakit Sita Nala ini. Sudah melesat. Wah, melesat, sangat, ya. Melejit ke angkasa. Udah, pokoknya udah keren banget. Udah keren deh. banget. Ya. Beda banget emang ya Bu ya. Sangat beda banget. Bagusan ya. yang sekarang ya Bu ya. Ya jauh Mbak Des. Betul. Pokoknya keren banget deh. Bukan hanya gedungnya ya atau lingkungan yang baru-barunya dibuat, tapi lebih ke pelayanannya, ke dokter-dokter yang ada di sini. Pokoknya udah keren banget. Jadi makin lengkap. Makin lengkap. Makin istimewa lah ya. Makin TOPBGT. TOPBGT melesat ya kan. Melesat ya. Terus kenapa Bu nih dulu milih jadi seorang bidan tuh waktu tahun 2001? 2001 itu saya udah lulus. Oh, udah lulus. Jadi pertama saya sekolah bidan itu tahun 98. Tahun 98 di saat krisis moneter. Oh iya. Ya, dulu kejadian krismon, lagi rusuh-rusuhnya ya. Orang tua ngarahinnya ya yang pasti aja lah gitu. Waktu itu kebetulan ada dua pilihan. Dan dua-duanya juga alhamdulillah lulus ya, untuk guru dan bidan. Cuma kan pada masa-masa itu kan konteks guru kayaknya kurang gitu ya, dari salary-nya gitu, dari pendapatannya ya. Jadi suruh yang praktis, udah deh selesai kuliah langsung dapat kerja gitu. Pemikiran dari keluarga seperti itu. Jadi inspirasinya dari keluarga ya. Iya, dan kebetulan memang ada salah satu keluarga yang memang sudah profesi bidan. Oh, gitu. Kakaknya atau adiknya? Bude saya. Oh, bude. Iya. Jadi ya disitulah nggak ada pilihan. Jadi kalau dibilang cita-cita ya nggak gitu. Yeah. Tapi kondisi yang saat itu gitu. Dan alhamdulillah nggak ada penyesalan. Gitu. Happy ya malah. Oh, happy banget dan lagi bangga pastinya dengan profesi bidan ini. Kalau profesi bidan itu kan identik dengan menolong persalinan ya Bu. Pasti. Ada nggak sih pengalaman pertama Ibu waktu momen menolong persalinan seseorang? Namanya pengalaman itu hal yang hal yang awal pertama kita belum ada sebelumnya, tiba-tiba kita ngadapin ya pengalaman tersebut. Yang pasti pada saat kita kan di kuliah kebidanan ini 60% itu praktek ya, sisanya 40%-nya teori. Jadi saat semester 3 itu kita sudah memang terjun ke lapangan Mbak Des gitu. Nah pada saat semester 4 itu kita sudah benar-benar menolong persalinan sendiri. Artinya didampingi sama bidan yang ada di rumah sakit ya. Kita benar-benar belajar yang jauh dari tadinya teori, nggak berpikir sampai segitu kok begini gitu kan. Nah itu mulai pengalaman pertama pastinya di semester 4 pada saat
awal kita terjun ke praktek klinik kebidanan 1. Gitu. Masih belum pede, masih partus pandang, masih lihat, tapi dari situ banyak kita lihat pengalaman yang jauh dari kita baca teori. Nah, di semester 5 kita sudah mulai tuh menyelam benar-benar, oh dunia kita nih bakalannya untuk seumur hidup seperti itu gitu. Dan semester 5 ya sudah mulai PD, kita dilepas mandiri juga gitu kalau sudah dapat kepercayaan dari bidan senior ya yang ada di rumah sakit. Seperti itu kalau pengalaman dari masa perkuliahan. Nah, pengalaman yang sangat-sangat berkesan awal benar-benar jadi bidan sesungguhnya, artinya bukan kita konteks mahasiswa ya atau magang, ya saat saya pertama kali terjun menjadi bidan desa. Oh, bidan desa. Iya. Di desa mana tuh, Bu? Saya dulu bidan desa dari tahun 2005 ya di wilayah Kabupaten Tangerang. Oh, kabupaten. Iya, seperti itu. Kondisinya kita benar-benar bertanggung jawab terhadap satu wilayah desa. Tanggung jawab kita semuanya, bukan hanya bersalin dan segala macamnya. Dan ya pengalaman pertama ya kita harus bisa dekat dengan dukun yang ada, karena tahun tersebut masih sangat tingginya persalinan oleh dukun. Oh, yang dukun beranak dukun ya? beranak, lagi benar. daerah-daerah pesisir gitu. Udah pokoknya luar biasa banget deh bagaimana kita kondisi masih ya dulu masih imut-imut ya. Iya. Masih single. Belum tahu bagaimana hamil dan segala macamnya, dihadapkan dengan kita memberikan pelayanan sendiri. Dan yang pertama adalah tadi pada saat kita datang ke wilayah tersebut, ya kita dianggap saingannya dukun dong. Iya, nah, betul. di situ banyak banget pengalaman. Ini kan pasti ada pro dan kontra ya antara dengan dukun, dan memberi edukasi ke penduduknya itu gimana, Bu? Kalau Ya, ini kan memang bidan itu memang profesi kan. Kalau dukun kan banyak, kalau aku bilang sih sekarang mah jatuhnya kayak malpraktek nggak sih, Bu? Enggak sih, dibilang malpraktek enggak. Jadi sebenarnya dukun itu juga kita butuhkan sebagai mitra. Betul. Gitu, sebagai mitra bidan. Bidan juga butuh dengan keberadaannya dukun paraji ya kita sebutnya. Paraji. Begitu juga dukun paraji perlu adanya bimbingan dari bidan. Saat saya ke desa ya memang itu PR saya, bagaimana saya bisa pendekatan ke dukun atau paraji tersebut. Jadi kita bisa bermitra. Seperti itu. Bekerja sama. Iya, bermitra ya. Alhamdulillah ya melalui pendekatan dan cara-cara yang pada umumnya ya di masyarakat tersebut, saya bisa bermitra dengan bidan paraji di wilayah tersebut. Dan kita kerjasama juga dengan kader-kader kesehatan. Jadi tanpa mereka pun ya saya nggak bisa lah berjalan menjalani program kesehatan ibu dan anak di wilayah yang lumayan luas desa saya. Seperti itu. Jadi saya bidan panggilan ke rumah-rumah. Jadi kalau sekarang kan bidan yang ada di rumah ya, terus pasien yang datang. Lebih memudahkan ya. Kalau saya sekarang tuh udah harus siap tempur dari alat-alat partuset dan obat-obatan, semua harus dengan satu tas itu kan. Benar. Itu saya ngalamin. Itu saya bawa. Nanti saya nolong partus di rumah A, tiba-tiba kader yang satunya telepon, ada yang mau melahirkan juga, dukunnya juga sudah siap di sana kayak gitu. Ya, dan apalagi dulu pengalaman yang luar biasa. Alatnya pokoknya juga belum begitu canggih ya. Sebenarnya sih alat bidan sama aja dari dulu sampai sekarang ya. Cuman perbedaannya mungkin di sterilannya gitu ya. Kalau ya alat perang bidan mau di rumah sakit maupun di bidan ataupun di desa ya masih sama Mbak Des. Sama, ya. Cuman kita dihadapkan, kita nggak ada konsul ke manapun, kita yang memutuskan. Iya, itu pasien yang paling berat ya. Beda kalau saya sekarang di rumah sakit kan, ada pasien datang, kita periksa, kita lapor dengan dokter penanggung jawabnya. Apalagi sekarang kan Bu Hanum udah kerja kan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala, dan mungkin banyak sahabat OBS juga yang belum tahu apa sih peran bidan di rumah sakit gitu, Bu. Pastinya peran bidan dimanapun berada ya mempunyai 4 peran ya, yaitu sebagai pelaksana ya artinya tadi memberikan pelayanan kepada ibu hamil bersalin, ibu nifas ya, bayi baru lahir dan
sampai ke tahap menopause. Terus itu tadi sebagai pelaksana perannya. Yang kedua sebagai pengelola. Kita sebagai bidan bukan hanya sekadar pelaksana aja, Betul. tapi pengelolaan juga dari mulai kita melakukan pengkajian ya, atau yang biasa disebut tuh SOAP gitu. Jadi kita pengelolaan, pencatatan pelaporan. Jadi kita bukan hanya ngerjain tapi nggak ada dokumentasinya nih. Ya, itu kan perlu, misalnya ibu bersalin datang. Nah, kita ada alat bantunya berupa patograf. Datang nih pembukaan 4. Yaitu alat bantu untuk kita melihat kemajuan persalinannya gitu. Kalau persalinan normal. Jadi salah satu fungsi kita bukan sekedar yuk rawat, infus, yuk nolong lahir, enggak. Kita ada pengelolaan segala macamnya. Ada edukasinya juga ya. Banyak pokoknya tugasnya. Belum lagi salah satu perannya lagi yang ketiga sebagai pendidik. Pendidik itu bukan dalam arti kita harus jadi dosen, guru atau dalam arti di sini tadi yang Mbak Des bilang memberikan edukasi. Nah, itu kan kita berperan nih bidan sebagai pendidik. Kita memberikan edukasi kepada pasien itu sendiri, kepada keluarganya gitu kan. Betul. Dari yang mereka mungkin tidak tahu, kita informasikan jadi tahu. Yang tadinya mereka tidak mau jadi mau gitu. Yang tadinya tidak mengerti jadi mengerti. Jadi itu paham. Itu jadi fungsi pendidik seperti itu. Belum lagi Rumah Sakit Sinta Nala ini kan rumah sakit pendidikan ya. Jadi ada koas, ada mahasiswa keperawatan, kebidanan yang memang menimba ilmu di sini. Nah, peran salah satu kita sebagai bidan ya tadi membimbing mereka gitu. Karena perannya sebagai pendidik tadi. Nah, yang keempat sebagai peneliti. Nah, itu di sini juga Rumah Sakit Sinta Nala memberikan keleluasaan untuk para tenaganya untuk melakukan penelitian gitu. Iya. Berarti juga peran bidan di rumah sakit ini mencakupnya lebih luas ya. Betul. Dan lebih banyak yang ngebantu juga sih kan, ada dokter. Betul. Jadi tadi kalau Bu Hanum di desa harus mengambil keputusan sendiri kan. Fungsinya sebagai bidan mandiri. Bidan mandiri. Iya. Betul. Kalau ya di sini kan? Kolaborasi. Betul. Jadi mencakupnya lebih luas ya. Iya, pastinya. Pastinya kan pasiennya itu ibu-ibu hamil ya, bukan pasti. Apa sih tanda-tanda persalinan yang baik untuk ibu hamil gitu Bu, ciri-cirinya? Mungkin sahabat OBS juga biar tahu di rumah, biar tambah pengetahuan lagi langsung dari ibu bidannya. Iya. Tanda-tanda persalinan pada umumnya ada ya semua kalau saya rasa sahabat OBS semua sudah punya buku pegangan kesehatan ibu dan anak. Ini udah tingkat nasional ya. Jadi di sini Mbak Des, ada buku ini adalah buku dari ibu hamil sampai balita. Sampai balita. Jadi nanti data-data ibu hamil semua ada di sini. Data-data bayi baru lahir, dari pemberian imunisasi dan segala macamnya ada di sini, tumbuh kembangnya, kartu menuju sehatnya semua ada di sini. Lengkap ya itu. Lengkap semuanya. Jadi ibu hamil udah pasti dapat buku ini. Iya, pasti. Nah, di sini selain tadi data-data yang akan diisi buat pasien, banyak terisi informasi-informasi nih Mbak Des. Dari mulai tanda bahaya kehamilan, terus tanda-tanda persalinan, langkah-langkah menyusui juga ada tuh. Bagaimana menyusui, terus imunisasi apa saja yang diberikan itu penting untuk bayi gitu. Terus persiapan apa pada saat ibu mau bersalin, semua ada di sini. Lengkap gitu. Ya. Pasti itu udah dapat buku panduannya. Iya, dan yang pasti dibimbing juga ya sama jadi ibu. Kalau mau lebih lengkap semua bisa dibaca di sini. Tapi kalau singkatnya tadi yang Mbak Des tanya ya, apa sih tanda-tanda mau bersalin ya tadi pasien sudah merasakan mules. Mulesnya dalam arti bukan hilang timbul ya. Mules sudah semakin sering gitu. Terus kadang disertai adanya keluar cairan lendir darah seperti itu. Tapi itu kan data subjektif ya, atau data yang didapat atau informasi yang diperoleh dari si pasien itu sendiri. Nah, untuk meyakinkannya apa? Kita lakukan pemeriksaan
tadi. Kita periksa benar nggak yang tadi ibunya bilang udah mules makin sering. Kita lakukan pemeriksaan dari pemeriksaan fisik secara lengkap. Kita lakukan pemeriksaan CTG ya untuk melihat mules dan gerakan janinnya. Terus kita lakukan pemeriksaan dalam juga, sudah ada pembukaan atau belum. Pembukaan namanya. Kalau ternyata sudah ada pembukaan 4, artinya memang dia sudah di fase aktif. Dia sudah siap untuk menyiapkan untuk persalinan gitu. Kalau memang ternyata belum, baru cuman si pasien ngerasanya aduh nyeri banget nih Bu Bidan gitu kan, mules banget nih gitu. Terus kita periksa ternyata baru pembukaan 1-2, ya itu belum bisa kita katakan dia fase aktif persalinan gitu. Anda kan ngomongin pembukaan. Pembukaan itu sampai berapa sih Bu Hanum? Sampai 10 semuanya. Sampai 10. Kalau 10 itu dia udah lengkap. Sudah lengkap. Berarti udah mau benar-benar keluar melahirkan. Kenapa harus 10 gitu? Iya kan, saya juga bingung. Kenapa harus 10? Saya suka angka 7 nih, kenapa nggak 7 gitu kan? Harus 10. Harus 10. Ya itu tadi diameter kepala bayi itu kan ukurannya 9,5 cm. Artinya kalau dia bisa melewati jalan, berarti yang lebih dari 9,5 dong, yaitu 10 tadi. Kalau dia masih pembukaan 7-8, mau dipaksain lahir gitu, dengan apa ya sama aja, nggak maju-maju juga. Cuman mulesnya itu dilihatnya gitu. Dari diameter si kepala bayi. Bukan. Pembukaan itu dilihatnya dari pemeriksaan dalam, namanya VT. Kita lihat. Tapi kenapa sih harus nunggu 10? Iya. Tadi konsep dasarnya adalah ukuran kepala bayi rata-ratanya di 9,5 cm. Masalah persalinan keluar. Terus kalau di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala ini ada metode persalinan apa aja sih Bu Hanum? Metode persalinan pada umumnya sama ya. Pertama kita sebisa mungkin pasien bisa melakukan persalinan normal. Persalinan normal itu baik secara spontan ya, kita berikan aba-aba, kita pimpin pasien dengan teknik persalinan normal, atau bisa juga dia lahir normal, persalinan normal lewat bawah ya, lewat jalan lahir, lewat vagina. Ada juga bisa dibantu dengan alat vakum. Iya, itu tergantung nanti indikasinya gitu. Terus metode yang lainnya dengan seksio sesaria, dengan SC gitu. Operasi sesar. Dan kita di sini juga bisa dengan PBAC. PBAC itu teknik persalinan normal dengan riwayat sebelumnya dia SC gitu. Kan biasanya SC lagi nih gitu. Iya, yang aku tahu juga gitu. Mungkin kalau kita di sini bisa dilakukan PBAC. Gitu. Apa tuh bahasa ya pokoknya intinya kan gini, pasien dengan riwayat persalinan normal di bidan pernah SC misalnya sebelumnya, dia nggak boleh lahir di klinik atau di tempat bidan, jadi dia sebaiknya di rumah sakit. Nah ada kita di sini masih menggunakan nggak memberikan, tergantung indikasi si pasiennya, dengan dia kalau mau benar-benar lahir normal dan nggak ada indikasi harus SC pun kita melakukan itu. Bisa ya? Bisa. Yang penting ada indikasi dan ada aba-abanya. Terlebih kan kita di sini aman ya Mbak, istilahnya ada dokter penanggung jawab obgyn kita, jadi ya kita kembalikan, pasti dikonsultasinya ya, pastinya betul. Kita kan kolaborasi tadi, betul. Jadi nggak tiba-tiba yang kayak tadi saya mandiri. Iya. Gitu. Agak masuk perkembangan jadi lebih enak ya Bu ya. Seperti itu. Tapi sangat mengharukan dan luar biasa sih kalau menurut aku bidan-bidan mandiri itu aku salut sih. Semua pokoknya tugas kita bidan ya sangat luar biasa lah, karena yang dihadapkan kan ibu dan bayi sekaligus kan. Iya. Dari momen-momen itu ada nggak sih yang paling membanggakan dari Ibu Hanum nih, dari menjadi seorang bidan gitu? Setiap yang sudah terjadi pasti punya momen tersendiri ya, ada nilainya tersendiri gitu ya. Yang pasti pada umumnya adalah saat kita melihat pasien kita
sehat ya, lancar, semuanya berjalan yang kita mau gitu, baik pasien maupun kita gitu ya. Kondisinya sehat ibu dan bayinya gitu ya. Mereka juga sangat happy dengan persalinan dan segala macamnya ya. Itu udah nilai yang sangat plus ya. Gimana lah, kita ngerasain susah lah kita ungkapkan gitu kan. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Iya. Terlebih kan kalau dipikir kita di sini pasien hampir 100% memang BPJS kan ya. Artinya memang benar-benar ya sudah, kita prinsipnya memberikan pelayanan secara tulus gitu, ikhlas gitu. Nah, saat pasien tuh dengan happy-nya sampai terima kasih ya Bu Bidan gitu. Terima kasih, semoga Bu Bidan semua sehat gitu ya. Itu adalah kata-kata yang sangat senang didengar ya. Itu rasanya yang iya Bu gitu. Ketulusan hati membantu persalinan. Itu aja pokoknya yang pasti punya momen gitu. Ada nggak sih tanggung jawab yang paling besar saat merawat bayi yang baru lahir gitu Bu? Kalau aku kan orang awam melihatnya itu bayi kayak takut gitu Bu ngerawatnya. Oh iya, karena kan belum ngalamin ya Mbak Des ya. Tapi kalau ngalamin nggak setakut yang dibayangkan kok. Tanggung jawabnya itu kan ada yang paling besar tuh apa Bu? Tanggung jawab kita ya, jadi gini, bidan itu bertanggung jawab dalam proses persalinan ya. Itu sebenarnya nggak hanya sekedar 3 hari selesai pulang dari rumah sakit. Sebenarnya kita tuh punya tanggung jawab terhadap ibu itu 42 hari. Masa nifas selesai. Jadi sebenarnya kita masih dalam hal yang was-was. Aduh, pasien kita oke nggak ya, aman nggak ya, ada masalah nggak ya gitu. Masih dipikirin tuh ya. Iya gitu kan. Nah, makanya kita selalu itu menginformasikan ke pasien untuk ada apapun komunikasi langsung ke ruangan. Kita memberikan nomor kontak ruangan ya. Wah, luar biasa ya rumah sakit Pusat Dr. Sita Nala. Perhatiannya sampai dia pulang pun masih harus konsul by phone ya. Paling enggak kita follow up gitu, atau pasiennya kita silakan gitu kalau ada apa-apa yang mereka keluhkan gitu. Betul. Nah, tanggung jawab terhadap bayi pada saat di Rumah Sakit Sita Nala ya, dari bayi baru lahir sampai pulang itu full tanggung jawab kita, dalam arti diberikan perawatan bayi baru lahir. Jadi bayi baru lahir bukan sekedar lahir terus selesai dibedong dan segala macam, tidak. Kita lakukan pemberian vitamin K ya, memberikan salep mata, terus memberikan imunisasi HB0, perawatan tali pusat dan segala macamnya. Ditambah lagi tadi baru lahir kita juga melakukan IMD. Inisiasi menyusu dini. Jadi bayi kita berikan waktu 1-2 jam ya di dada ibunya untuk kita lihat keberhasilan untuk IMD-nya. Setelah itu kita berikan edukasi untuk ASI eksklusif ke ibunya. Kita ajarin ibunya untuk menyusu yang baik dan benar. Oh, diberitahu juga. Iya, cara memeras ASI. Terus kita berikan informasi bagaimana menyimpan ASI. Itu semua tugas kita bidan di ruangan ya, seperti itu. Iya, melakukan perawatan tali pusat, lapor ke dokter anak. Terus ada cek kondisi bayi setiap minimal persipnya, seperti itu. Luar biasa. Iya, sampai pulang pun masih diperhatiin. Iya. Jika nih nanti kan sahabat OBS mau mempersiapkan persalinannya di Rumah Sakit Pusat Dr. Sita Nala, hal-hal apa sih, langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan untuk sahabat OBS jika ingin melakukan persalinan di Rumah Sakit Pusat Dr. Sita Nala ini, Bu? Oke, yang pertama nih ya, persalinan itu bukan sekedar cuma sekedar ngeden dan segala macam gitu ya. Dilihat ya. Betul. Apa sih yang perlu dipersiapkan? Pertama itu adalah support system. Betul. Ya, itu penting banget. Ya. Adanya dari suami, dukungan keluarga itu sangat berpengaruh Mbak Des untuk persiapan kelancaran salinannya. Persiapan mental lah gitu. Betul. Fisik ya. Soalnya persalinan itu kan kayak ibaratnya maraton ya. Jadi benar-benar harus kita siapkan secara fisik tapi mentalnya down, susah juga kan. Yang harusnya dia bisa persalinan dengan lancar, dengan aman ya itu. Jadi pertama itu tadi support system untuk persiapannya.
Yang kedua tadi pasien datang dalam kondisi yang tadi awal kita itu ya singgung ya, tanda-tanda persalinan seperti tadi ya. Sama ya tadi bawa buku pink ini karena mau buku KIA. Jadi kebetulan saya biasa periksanya di daerah sebelumnya gitu, atau saya kemarin tinggal di rumah orang tua gitu, atau mungkin saya kemarin mandiri tapi sekarang mau lahir karena anak pertama mau di rumah orang tua. Nah ini adalah ajang komunikasi gitu. Jadi kan kadang datang tiba-tiba kan udah tanda-tanda mau bersalin mau ini. Nah di buku ini nih informasinya lengkap bahwa dia dilakukan pemeriksaan berapa kali nih selama hamil. Selama hamil tensinya gimana nih gitu, obat-obat apa nih? Iya seperti itu. Ini kita harapkan banget semuanya harus bawa gitu. Yang lainnya ya KTP, KK, BPJS seperti itu aja sih Mbak Des. Support sistemnya ya, karena banyak banget kejadian-kejadian sekarang ibu-ibu bersalin yang kurang adanya support system dari orang sekelilingnya. Apalagi support dari suami ya, itu berdampak banget baik buat si ibunya maupun buat si bayinya. Karena pada saat nanti dia sudah kita sebut infartu ya di ruang observasi ya di ruang persalinan, saya pasti nyari suaminya mana. Nanti suami pun kita ajarkan bagaimana nih mendampingi si istri yang mau bersalin. Kita ajarin teknik-teknik untuk relaksasi istrinya. Jadi saya butuh mana nih suaminya, saya ajarkan. Ayo Pak, teknik pijat. Mantap Bu Hanum, sampai diajarin loh teknik-tekniknya. Terus bagaimana afirmasi positif pasien-pasien itu tersugesti bahwa dia yakin bisa ya seperti itulah. Jadi nggak hanya sekadar beda halnya kalau datang-datang pembukaan lengkap ya atau langsung melahirkan tapi kalau yang anak pertama prosesnya panjang lama, kalau kita tidak berikan suatu support yang luar biasa, terus kita berikan edukasi yang yang kurang tepat, kasihan itu sih Mbak Des. Aku juga suka lihat nih, katanya memang ya kalau anak pertama itu persalinannya agak lebih lama dari anak kedua, ketiga dan seterusnya. Iya memang secara teorinya memang seperti itu. Anak pertama itu memang dalam teori kurva di kebidanan ya, memang dia kemajuannya dari mulai 4 cm itu ke 10 aja, dia idealnya gitu ya secara teori 1 jam 1 cm. Tapi anak kedua dan berikutnya 1 jam 2 cm. Dari situ aja memang berbeda dari ini teorinya. Dari pokoknya nanti kalau Mbak Des jadi bidan enak saya yang jelasin nanti. Nah kalau saya mau melahirkan gitu loh Bu. Mau melahirkan gak usah mikirin patograf ataupun tadi ya. Kembali lagi tadi support sistemnya ya. Suami mendampingi. Yang penting ada suaminya dulu dong Bu. Iya benar. Kalau ada suaminya masa melahirkan nutrisi siap lah Bu. Jadi tenang. Itu nanti lancar jaya insya Allah ya. Lancar ya. Insya Allah kalau semua dalam kondisi yang indikasinya memang bisa lahir normal. Pemikiran juga harus yang baik-baik ya Bu ya. Harus afirmasi positif itu harus bahwa mantap. Yakin. Pokoknya sahabat OBS lahirannya di Rumah Sakit Tanalaya nih. Ketemu Bu Hanum yang udah pengalaman luar biasa edukasinya. Tim bidan Srikandi yang sangat luar biasa, dokter DPJP Objin yang sangat luar biasa. Mantap lah ya. Datanglah ya. Datang langsung ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala ya Bu. Nanti edukasi lain-lainnya kita baru membuat media TikTok sih Mbak Des, baru beberapa hari lah gitu. Salah satunya tadi tanda-tanda persalinan, terus persiapan apa sebelum persalinan yang tadi kita bahas gitu. Edukasi lagi ya biar sahabat OBS lebih paham. Alhamdulillah respon awal kita munculin sangat luar biasa gitu. Itu malah bagus Bu. Masuk FYP ya. Sombong banget kan. Bagus Bu, itu malah aku juga support. Iya soalnya kan zaman sekarang kan emang udah ibu-ibu itu lihatnya lebih yang gampang dicerna ya daripada membaca jurnal atau apa. Jadi lebih lihat ya udah TikTok lah gitu. Sekarang banyak media-medianya ya Bu ya. Mau nggak mau kita harus ikutin ya sesuai zamannya. Sesuai perkembangan zaman. Iya, betul sekali.
Oke, itu dia. Terima kasih ya Ibu Iya. udah sempetin dateng loh ke OBS Podcast. Iya, terima kasih di juga, tengah-tengah Mbak sibukan, Des. tetap banyak telepon kring 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 kring. Ini banyak yang nyari Bu Hanum. Alhamdulillah hari ini pasiennya lagi Lagi banyak, full. ya, Luar banyak yang biasa. baru. Semoga Karena habis ini tambah banyak ya. Kita kita kan rumah sakit rujukan Iya, ya Mbak Des ya. betul. Jadi Iya. bukan hanya sekedar persalinan aja gitu loh. Kita di sini rujukan dari beberapa rumah sakit karena kan sudah tipe B ya, apalagi Mau ke kita tipe sedang A. persiapan ke tipe A. Jadi pasien kita yang sangat luar biasa lah kondisinya. Gitu. Ibu Hanmi juga makin luar biasa. Waduh, amin. Yang penting Oke, sehat waras ya. Tetep dong. Iya dong. Kan memberikan Harus. afirmasi positif. Oke, terima kasih telah mendengarkan episode ini. Ingat, bidan di rumah sakit bukan hanya membantu proses persalinan, tapi juga menjadi pendamping, penolong, dan sahabat bagi ibu dan bayi. Sampai jumpa di episode berikutnya dan selalu jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jangan lupa untuk tetap mendukung podcast ini dengan cara subscribe, like, comment, and share di channel YouTube kami di bawah sini. Sampai jumpa, terima kasih. Sita Nala melesat menuju Indonesia Emas 2045.